semua. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami tahu Engkau yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Engkau yang kuat rela menjadi lemah, sehingga kami yang lemah menjadi kuat. Engkau yang kuat, Engkau yang sehat rela menjadi sakit, supaya kami yang sakit menjadi sembuh oleh bilur-bilur-Mu. Kami semua sudah disembuhkan, sudah dipulihkan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Oleh karena itu hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau. Kemudian kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Pendeta Junianto ya Tuhan, gembala kami. Urapi dia, berkati dia, berikan dia apa yang dia perlukan untuk menggembalakan jemaat di tempat ini ya Tuhan. Berkati kami semua, urapi dan mampukan kami semua untuk bersukaria, memuji memuliakan Engkau, dan untuk memampukan kami menerima setiap firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap ibadah katakan haleluya. Terima kasih. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Semuanya boleh bertepuk tangan, boleh senyum buat kanan kirinya. Kita katakan yuk, sembuhkan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Bapak Ibu, saya untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini dari awal. Tuhanku maha besar, Tuhanku
sebelumnya kita akan puji penyembahan buat Tuhan.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sekali lagi lebih lembut ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh tinggikan pagi hari ini kami bisa menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa selagi kami beribadah, damai sejahtera-Mu Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, yang akan memelihara kami di dalam Kristus Yesus. Dan kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami Bapa dengan bahasa yang paling mudah kami mengerti. Dan kami minta kemampuan-Mu ya Bapa melalui Roh-Mu yang kudus untuk kami bisa menerima firman Tuhan ini. Kau yang sudah mengurapi hamba, biar setiap kata setiap kalimat Engkau sendiri yang menuntut dan berbicara. Di dalam nama Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk. It is always good and happy ketemu saudara semua. Siapa yang happy beribadah pagi hari ini, lambaikan tangannya. Haleluya. Coba bilang kanan kirinya, saya happy lihat kamu. Haleluya. Pagi ini saya akan berkhotbah dengan judul Cara Tuhan Menjawab. Cara Tuhan Menjawab. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil di kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Bagi saudara yang sudah menemukannya, saya mau mengundang saudara untuk bangkit berdiri, baik saudara yang ada di dalam ruangan ini maupun buat saudara yang mengikuti ibadah secara online. Buat saudara yang sudah ketemu Roma 8 ayat 28, kita berdiri bersama-sama dan kita akan baca satu ayat ini saudara pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Silakan duduk saudara. Suatu ketika ada seorang pelaut saudara yang mengarungi samudra sendirian.
Dan tiba-tiba selagi dia melaut, ada badai yang menghantam perahunya, saudara. Sehingga dia terombang-ambing kian kemari di tengah lautan yang ganas. Pelaut ini pun akhirnya kelelahan dan tertidur di dalam perahu. Ketika dia terbangun, ternyata dia terdampar di sebuah pulau yang terpencil. Dia mencoba masuk ke pulau itu, ke dalam, ke sana kemari, dan dia tiada dapati satu orang pun penduduk yang ada di situ. Di sebuah pulau yang kecil dan terpencil, dan hanya ada pepohonan yang lebat, saudara. Dia pun berpikir, mungkin nanti ada kapal lain yang akan lewat, yang dia bisa minta pertolongan. Lalu dia masuk ke dalam perahu kayunya dan mulai menghitung sisa-sisa bahan makanan yang ada di dalamnya. Dan kalau dihitung-hitung, itu hanya untuk beberapa hari, saudara. Jadi dia udah mulai berpikir strategi untuk dia hanya menghemat makanannya sambil berharap akan ada pertolongan yang datang, saudara. Tetapi 1 hari lewat, 2 hari lewat, 3 hari lewat, nggak ada satu kapal pun yang lewat. Sehingga tiap kali dia melihat ke arah laut, dia hanya melihat ombak laut, birunya laut, sinar matahari. Dan kebetulan di pulau itu sangat panas mataharinya, saudara. Dia berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan mendatangkan pertolongan. Tetapi hari demi hari pertolongan tidak datang, dan bahan makanan sudah mulai menipis. Dia mulai berasa, apakah Tuhan dengar doa saya apa tidak? Singkat cerita, saudara, dia mulai membuat kayu dari pepohonan, ya, mulai membuat beberapa alat-alat yang dia miliki untuk dia mencoba memancing di laut. Siapa tahu dia bisa mendapat ikan untuk dia makan nanti, sehingga akan menambah bahan makanan dia. Tetapi saudara, selagi dia memancing, tiba-tiba dia mencium ada bau asap, saudara. Dan waktu dia menoleh ke belakang, ternyata perahunya itu terbakar. Bentuknya dari kejauhan makin mendekat, dan ternyata itu adalah kapal yang akhirnya menolong pelaut tersebut. Dia begitu bahagia, dia begitu bergembira, dan dia ditolong oleh kapal tersebut. Ketika dia lagi dipakaikan selimut, diberikan air bersih, saudara, disambil dikasih snack kecil, dia bertanya kepada kapten di kapal tersebut, "Dari mana kamu tahu bahwa saya ada di pulau terpencil ini?" Dia bilang, "Karena di kejauhan saya lihat asap, dan saya mulai mendekati asap itu, dan ternyata ada kamu di situ." Mungkin hidup kita seperti itu, saudara. Seringkali cara Tuhan menjawab doa kita tidak seperti yang kita kira. Buat si pelaut tersebut adalah sebuah the end of the story, akhir dari cerita, ketika perahu harta satu-satunya terbakar. Tetapi justru karena perahu itu terbakar, maka ada asap yang akhirnya bisa mengundang pertolongan, saudara. Seringkali kita ingin Tuhan menjawab doa kita dengan kita dikte, dengan kita kasih tahu Tuhan apa yang kita mau. Saat Tuhan memberikan impian kepada Yusuf bahwa satu hari kelak Yusuf akan menjadi pemimpin, sehingga dia bilang mimpinya ini kepada saudara-saudaranya, saudara. Singkat cerita, dia sudah membayangkan bagaimana cara Tuhan menjawab doa dia. Tetapi apa yang terjadi? Malah saudara-saudaranya jual Yusuf sebagai budak, saudara. Nggak seperti yang dia bayangkan. Sudah jadi budak, masuk lagi ke dalam penjara karena harus difitnah, saudara. Namun kita semua tahu kisahnya. Akhirnya Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi Perdana Menteri. Saya yakin selama proses mulai dari budak sampai Perdana Menteri, Yusuf adalah manusia biasa yang bisa kecewa sama Tuhan, yang bisa bertanya-tanya sama Tuhan kenapa semua ini terjadi, seolah-olah apa yang terlihat di dalam mimpi tidak sesuai dengan kenyataan. Pemimpin kok malah jadi budak? Pemimpin kok malah jadi narapidana? Bagaimana mungkin? Tetapi semua yang terjadi di dalam hidup Yusuf ada di dalam proses dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu ketika Yusuf melewati semua proses itu, ia menyadari cara Tuhan menjawab. Yusuf berkata di kitab Kejadian 50 ayat 20, saya bacakan buat saudara. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku,
tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Apa yang terjadi pada Yusuf mungkin terjadi pada kehidupan saudara. Saudara mungkin sudah berdoa bertahun-tahun untuk hal-hal yang saudara inginkan terjadi dalam hidup saudara, tetapi sepertinya Tuhan gak jawab. Atau jangan-jangan apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari proses Tuhan menjawab doa saudara. Demikian juga dalam kehidupan seorang perempuan yang bernama Naomi, saudara. Saat itu di wilayahnya kelaparan, namanya wilayah Bethlehem. Suaminya mengajak Naomi bersama 2 putranya untuk pergi ke wilayah Moab. Tujuannya baik, karena di tempat di mana mereka tinggal kelaparan. Sehingga ketika mereka harus pergi ke Moab, tentu doanya pun baik. Doanya pasti kemungkinan besar adalah supaya kita nggak lapar lagi. Tetapi apa yang terjadi saudara? Di tempat itu anak-anaknya Naomi, laki-laki 2 ya, Mahlon dan Kilion, itu mendapatkan istri saudara ya. Mendapatkan istri. Singkat cerita 10 tahun mereka hidup di Moab. Mungkin bertahun-tahun itulah Naomi berdoa supaya keadaan menjadi lebih baik. Bukankah itu juga doa kita semua biasanya kalau memasuki awal tahun, supaya tahun ini bisa lebih baik daripada tahun yang kemarin. Tapi apa yang terjadi saudara? Di tahun itu 3 laki-laki di dalam kehidupan Naomi dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama suaminya, berikut itu putranya yang pertama, berikutnya lagi putranya yang ketiga. Dia bukan hanya menjadi seorang janda, tapi dia juga menjadi seorang ibu yang kehilangan 2 putranya, saudara. Hanya tertinggal 2 menantunya. 3 perempuan yang sama-sama kesedihan. Singkat cerita, Naomi pun ingin pulang karena berpikir, bagaimana cara Tuhan menjawab doa saya? Inikah yang saya doakan ini jauh dari harapan saya? Dia bilang sama menantu-menantunya, udahlah, pulang kalian masing-masing ke rumah keluarga kalian. Tetapi ada 1 menantu yang kekeh, yang bersikeras untuk ikut Naomi. Namanya Ruth, saudara. Jadi dua-dua mereka pulang ke Israel, mereka pulang ke Bethlehem. Saking kecewanya Naomi sama Tuhan, karena doanya gak dijawab, karena ternyata kehidupan gak jadi lebih baik. Waktu dia masuk kota Bethlehem, semua orang bilang, wah ini Naomi nih. Wah kasihan ya dia ya. Waduh menderita dia ya. Sampai-sampai dia ubah namanya saudara. Saya yakin lah semua jemaat GB Live, sekecewa-kecewanya saudara, saudara gak niat ubah nama saudara, bukan? Mungkin Chris punya masalah, beban berat. Saya yakin Chris gak akan ubah namanya jadi Lucinta Luna. Seberat-beratnya beban Pak Rusdi juga gak akan ganti namanya menjadi Adam gitu kan. Saya mau bilang sama saudara, tapi itu beban yang dialami oleh Naomi. Sampai-sampai dia bilang sama penduduk Bethlehem, jangan lagi panggil saya Naomi, panggil saya Mara. M-A-R-A, Mara, yang artinya pahit. Jadi kalau saudara mau pesan teh nggak pakai gula, bilangnya teh Mara ya. Teh pahit maksudnya. Mara itu artinya pahit, saudara. Bayangin, itu kan menggambarkan kesimpulan kehidupannya, bahwa cara Tuhan menjawab doa saya masa kayak begini, pahit. Tapi seringkali itu juga yang terjadi sama hidup kita. Kita doa, kok kayaknya nggak going better gitu, nggak getting better. Kok kayaknya getting worse. Bukan lebih baik. Jangan-jangan semua proses ini justru itu adalah serpihan-serpihan, puzzle-puzzle, di mana akhirnya Tuhan jawab doa saudara dengan rancangannya Tuhan. Karena ketika itu Naomi gak sadar bahwa Ruth ini orangnya rajin. Karena dia rajin, ada orang kaya yang melirik, namanya Boaz. Ya, jadi di sini coba perawan-perawan di sini, coba anak-anak pemudi-pemudi ini. Ya, kalau mau dapat yang bagus itu harus rajin. Ya, harus rajin, jangan malas-malas. Karena dia disukai oleh Boaz, Boaz nikahi dia. Tahu gak saudara? Boaz sama Ruth menikah, itu punya anak
Ya, nama anaknya itu adalah Obed. Siapa? Obed. Obed punya anak lagi namanya Isai. Isai punya anak lagi namanya Daud. Dan Daud adalah terkenal sampai hari ini raja bangsa Israel yang paling jaya. Dan kalau diturun-turunin lagi, lahirlah Yesus. Makanya Yesus disebut sebagai anak Daud. Mungkin buat Naomi, saya ingin pergi keluar dari Bethlehem ke Moab untuk keluarga saya yang tadinya cuma terdiri suami dan 2 putra bisa menjadi bangsa yang besar, bisa menjadi samuan, bisa menjadi diberkati oleh Tuhan. Tetapi cara Tuhan menjawab, kenapa suaminya meninggal, anaknya dua-dua meninggal. Ternyata kalau diurut-urut-urut, ternyata Naomi menjadi nenek buyutnya Daud. Ternyata Naomi menjadi tokoh sentral karena lewat dialah lahir Yesus Kristus secara jasmani. Mungkin hari ini saudara melihat hidup saudara, inikah jawaban Tuhan? Tapi saudara nggak pernah tahu, jangan-jangan keturunan saudara yang ke-14 jadi presiden. Kita menjadi lemah, bahkan kita menjadi lelah, karena kita suka berpikir cara Tuhan menjawab doa kita sesuai yang kita mau, sesuai agenda kita, sesuai big planning kita. Tapi saya mau katakan sama saudara, dari kisah Yusuf dan Naomi, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, bagaimana cara Tuhan menjawab bukan terletak pada jawaban itu sendiri, tetapi pada satu hal ini, yaitu Tuhan senantiasa ada di dalam proses demi proses kehidupan saudara. Amin. Ketika kita merasa ada di lembah kelam, di situ Tuhan ada serta dengan saudara. Ketika kita merasa ada di tengah badai yang menakutkan, di situ pun Tuhan ada menyertai saudara. Ketika kita merasa gagal dalam hidup ini, merasa hopeless, merasa nggak ada lagi jalan, di situ pun Tuhan menyertai kita. There's a time you feel down. Ada saatnya saudara merasa down, merasa takut. It's okay to be not okay, saudara. It's okay to be not okay. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Karena kita bisa kehilangan bagian yang paling seru di dalam kehidupan ini, yaitu ketika Tuhan menyertai saudara. Mungkin saudara bertanya dalam hati, kalau memang Tuhan ada di tengah-tengah kesulitan saya, mengapa dia nggak langsung aja tolong saya? Tapi saya mau katakan sama saudara, seringkali bukan Tuhan nggak menjawab, tapi demikianlah cara Tuhan justru menjawab, saudara. Bahwa semua proses yang kita lewati adalah part of the plan, part of the answer, bagian dari jawaban itu sendiri. Bahwa semua hal tersebut adalah bagian dari cara Tuhan menjawab. Di mana dalam semua proses tersebut kita akan menyadari satu hal, yaitu penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tahun 1997 bapak saya meninggal dunia. 5 tahun kemudian, tahun 2002 dilanjutkan oleh ibu saya yang meninggal dunia. Kehidupan tentu terasa sangat berbeda, saudara. Punya orang tua sama nggak punya orang tua itu sangat berbeda. Saya sempat tinggal di rumah orang tua kakak ipar saya di Jayapura. Kemudian saya kembali ke Jakarta dan berjuang dalam kehidupan ini, saudara. Tentu saya punya doa yang baik-baik juga untuk pribadi, untuk keluarga. Hari demi hari, tahun demi tahun saya jalani. Saya pikir-pikir, kok ini doanya kenapa dijawabnya begini gitu ya. Seolah-olah Tuhan salah menjawab. Seolah-olah saya pikir Tuhan gagal paham nih kayaknya. Mungkin doa saya kurang clear kali ya. Kok kayaknya ngejawabnya nggak sesuai. Saya berpikir kok Tuhan kayaknya misunderstanding nih gitu ya. Sebagai manusia tentu kita kecewa. Tapi seiring berjalannya waktu, baru saya gini. Oh, nah gitu saudara. Oh ini kenapa yang dulu terjadi, karena ini. Karena ternyata Tuhan menyediakan yang terbaik. Cara Tuhan menjawab doa saya kenapa jadi begini? Kan kita berdoanya, waduh, we gonna be a good couple, kita akan begini, and then boom. Wah, kecewa juga saudara. Ya, dia kecewa, saya kecewa. Singkat cerita saudara, akhirnya ketemulah saya dengan Angel. Jadi saya ketemu sama istri saya sebetulnya dari dulu udah sama-sama pelayanan, cuma kita ya biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu, ya kita sama-sama sibuk di pelayanan masing-masing. Sampai akhirnya
istri saya ini yang sekarang jadi istri saya itu minta doain bibinya yang kecelakaan, gitu. Minta doain di rumah sakit Husada, saudara. Jadi habis saya doain, saya ajak dia makan donat dulu di Dunkin Donat. Dulu di Husada ada Dunkin Donat, nggak tahu sekarang. Disitulah baru saya ngelirik, wah ini boleh juga nih. Jadi cintaku bersemi di Husada, saudara. Di Husada itu. Berjalan waktu sampai sekarang udah menikah 13 tahun. Baru saya ngerti, saudara. Oh, ini cara Tuhan menjawab. Kalau dulu pas lagi kecewanya mah, waduh. Apalagi alasannya kata Tuhan. Itu lebih berat tuh, saudara. Kata Tuhan. Sampai saat itu saya berjanji tidak akan pernah pacaran dengan orang karismatik. Gak mau saya mau orang karismatik, GBI, GPD, gak mau. Akhirnya saat itu saya pernah pacaran sama pengerja GPIB. Apa-apa deh, pakai fotum deh. Pakai kidung jemaat deh, kan? Nah, gitu kan? Tuhan besertaku, Tuhan besertaku, gitu kan? Nah, ya benar loh, saudara. Ya, cara Tuhan jawab doa kita itu nggak seperti yang kita mau, saudara. Nggak seperti yang kita mau. Dan hari ini baru kita ngerti, oh iya, benar juga. Kalau bukan, wah gitu. Ya saya bersyukur punya istri yang baik hari ini. Ya, sama seperti yang saya udah kasih tahu beberapa di antara saudara, khususnya mentor. Ya, sekarang saya kerja tiap hari kan. Ini habis ini saya kerja lagi. Pokoknya every day. Tidur juga paling cuma 4 jam, 5 jam. Karena nanganin organisasi yang besar. Banyak perut yang mesti dikasih makan, saudara. Di situ istri saya yang dukung, nyiapin vitamin, makanan, apa, so nyiapin semuanya, prepare saya semuanya. Wah, saya bilang bersyukur banget. Baru ngerti. Saya nggak tahu apa yang saudara alami, pergumulan, tantangan saudara. Mungkin saudara udah berdoa, tapi saya mau katakan cara Tuhan menjawab. Seringkali kita sulit paham. Tapi ketahuilah satu hal. Bukan jawabannya yang terpenting, tetapi yang terpenting adalah Tuhan menyertai saudara menjalani semua prosesnya. Dia nggak pernah meninggalkan saudara. Memang saudara nggak bisa lihat Tuhan secara fisik, tetapi Tuhan sayang sama saudara. Ia memeluk saudara. Tuhan itu saya bayangin seperti seorang ayah yang menonton anaknya sedang lomba lari. Dia hadir bukan hanya untuk menonton. Dia hadir sebagai ayah yang bangga akan anaknya yang sedang berjuang dalam lomba lari. Mungkin sebagai seorang ayah, rasanya dia pengen aja ikutan di tempat lari itu. Kalau perlu bantuin itu anak lari. Tapi kan bukan begitu caranya ngedidik anak, saudara. Bukan begitu caranya pertandingan berjalan, saudara. Mau gak mau dia tetap harus duduk di sebagai kursi penonton. Mungkin sang anak bisa aja baper dan berkata, kok papa gak bantuin saya lari sih? Kok papa cuma nonton doang sih? Kenapa bapaknya seolah-olah cuma nonton? Karena bapaknya percaya, you can do it. Karena bapaknya tahu, kamu pasti bisa, kamu pasti menang. Sang ayah tahu gak impiannya si anak untuk jadi juara? Tahu. Tapi bukan masalah juara yang penting. Masalahnya adalah selama anak itu bertanding, ayahnya menyertai dia. Ada satu lagu yang menyentuh hati saya. Tadi pagi saya share sama Pak Erwin, tolong kasih tahu pemusik. Lagunya gini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mungkin dia belum jawab doa saudara seperti saudara mau. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam
kelam. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Waktu saya lagi dengar lagu ini, saudara, sampai siapin khotbah. Oh iya ya. Mazmur 23 ayat 4 katakan, sekalipun kita berjalan lewat lembah yang kelam. Artinya apa? Saudara dan saya pasti lewati lembah yang kelam. Dalam hidup pasti kita lewati pergumulan, tantangan, dan permasalahan, sehingga membuat kita berdoa. Tapi kok Tuhan kayaknya jawabnya begini sih? Katanya jadi pemimpin, kok jadi budak? Katanya menjadi bangsa yang besar, kok suami saya, putra-putra saya meninggal? Mungkin kita nggak ngerti. Bahkan menurut saya, jangan-jangan usaha kita untuk mengerti adalah usaha yang bikin pusing diri sendiri. Kenapa kita nggak berserah aja sama Tuhan? Mungkin keadaan yang kita alami hari ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar. Orang-orang yang kita ketemu hari ini, di mana kita bekerja, di mana kita berbisnis, jangan-jangan itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar. Mau saudara nggak suka sama Bogor misalnya, ya saudara mau ke Cianjur tetap harus lihat Bogor. Mau saudara nggak suka Purwakarta, saudara untuk ke Bandung, ya harus lewat Purwakarta. Mungkin ada jalan-jalan dalam kehidupan kita, halaman-halaman dalam kehidupan kita, ya kita nggak suka gitu ya. Kita nggak suka stres, kita nggak suka sedih, kita nggak suka sesuatu yang berat, hinaan, fitnahan, direndahin orang dan sebagainya. Tapi mungkin itu cara Tuhan menjawab doa kita, bahwa ini loh jalannya nak, ini loh bagian dari rencananya. Tapi kita bisa percaya seperti pujian tadi bilang, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa
Kami gak terlalu pusing Tuhan bagaimana Engkau akan menjawab doa kami. Amin. Tapi pagi hari ini sesudah kami mendengar firman-Mu Bapa, kami mau bersyukur. Bersyukur bahwa kasih setia-Mu gak pernah meninggalkan kami. Dan kami mau bersyukur dengan perjamuan kudus ini Tuhan. Kalau Yesus sudah mau mati buat kami di atas kayu salib, kalau Allah Bapa sudah mau memberikan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, terlebih lagi tentang persoalan-persoalan kehidupan ini. Firman-Mu berkata, tidakkah Ia akan lebih mengasihimu kalau anaknya saja diberikan kepadamu? Kami mau bersyukur Tuhan. Kami gak mau mengeluh Tuhan. Kami gak mau bertanya-tanya Tuhan. Tapi kami mau bersyukur bahwa segala perkara dapat kami tanggung oleh Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Kami gak perlu tahu semuanya, jawaban untuk semua pertanyaan dalam hidup ini. Kami gak perlu mengerti semua hal. Kami cukup tahu satu hal. Kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kami. Sebab itu kami mengangkat roti di tangan kanan kami dan bersyukur dengan mengatakan dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu. Dan dengan mengangkat anggur di tangan kanan kami, kami mengatakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal yang beri kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Wakil Presiden serta seluruh jajarannya sampai rakyat kami semua Tuhan. Anugerah-Mu berkati bangsa kami bisa keluar dari setiap krisis yang sedang dialami hari ini.
Kami berkati juga gereja-gerejamu Bapa, terutama gereja Betel Indonesia. Tuhan memberkati mulai dari ketua umum, seluruh pejabat dan para gembala, jemaat Bapa dimanapun berada. Dan kami juga berdoa buat keluarga-keluarga Bapa di dalam nama Yesus. Engkau yang tahu pergumulan mereka Bapa. Engkau juga yang pasti menjawab setiap doa mereka Tuhan. Dengan caramu, dengan jalanmu, dengan rancanganmu, kami berserah, kami taruh percaya kami kepadamu, karena Engkau yang tahu terbaik buat setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami akan melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan sepanjang 1 minggu ke depan. Sebab itu kami mengangkat tangan kami menerima berkat. Malapetaka tidak akan menimpamu, tulah tidak akan mendekat pada kemamu. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, keluargamu dan keluargamu, mulai hari